Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih dapat berkumpul pada sore hari ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hingga akhirnya kita dapat berkumpul, belajar bersama kembali. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman, saya Saiful Amri dari semester 5B insyaallah akan membawakan tugas retorika dakwah yang bertemaan tentang makna ilah. Makna ilah, al-ilah sendiri terdiri dari 3 huruf, yaitu alif, lam, dan ha. Jika merujuk ke bahasa Arab, makna ilah ini memiliki beberapa arti, diantaranya sebagai berikut. Pertama, syakana ilaih, ketentraman. Berarti makna la ilaha illallah, maknanya tidak ada yang dapat memberikan ketenangan dan ketentraman kecuali Allah. Harus kita ketahui, harus kita yakini, meskipun kita memiliki segalanya, memiliki keluarga, memiliki harta, memiliki kesehatan, tetapi jika Allah mencabut rasa ketenangan itu, rasa ketentraman itu dari diri kita, maka kita tidak akan mendapatkannya. Kemudian cara untuk mendapatkan rasa ketenangan, rasa kenyamanan itu salah satunya dengan perbanyak mengingat Allah, perbanyak zikir. Karena dengan berzikir hati kita akan menjadi lebih tenang. Selanjutnya, istajarobih, memohon perlindungan. Kita harus meyakini bahwa tidak ada yang dapat memberikan perlindungan kecuali Allah. Meskipun orang-orang atau keluarga kita, teman kita, sahabat kita, guru kita menolong kita, kita harus yakin bahwa yang menggerakkan mereka untuk menolong kita adalah Allah. Tanpa Allah gerakan, mereka tidak mungkin atau tidak mampu untuk menolong kita. Dan kita sendiri pun harus saling tolong-menolong terhadap sesama, karena ini merupakan amal solih, amal yang sangat baik yang bisa mengantarkan kita ke dalam kebaikan, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, istaqa ilaih, yang dituju karena rindunya. Artinya, tidak ada yang dituju karena rindunya kecuali Allah. Allahu ghayatuna, Allah tujuan kami. Jadi tujuan kita hidup di dunia adalah mengumpulkan amal-amalan solih, beribadah, agar ketika kita pulang ke akhirat nanti amal ibadah itu dapat mengantarkan kita ke surga
dan dapat mempercepat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, wali abih, paling dicintai dan rindukan. Kita boleh mencintai anak kita, harta, pasangan, teman-teman kita, tetapi harus digarisbawahi, harus ditekankan, yang harus paling kita cintai adalah Allah. Ketika kita mencintai Allah, tidak akan rugi dan tidak akan merasakan kekecewaan. Bahkan semakin besar, semakin tulus, semakin murninya cinta kita terhadap Allah, maka kekuatan iman kita pun akan bertambah. Dan ketika kita mencintai Allah, Allah pun akan mencintai kita. Yang selanjutnya, tuntunan pengabdian. Pertama, kamalul mahabbah, sempurna dalam mencintai. Sempurna dalam mencintai ini tidak ada keraguan, tidak ada kemunafikan. Kita tulus cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Senang ketika berzikir, ketika membaca Al-Quran, senang berlama-lama di masjid, berlama-lama di majlis-majlis ilmu, senang mengingat Allah. Kemudian yang kedua, kamalu tadalluli, sempurna dalam menghinakan diri. Jadi kita itu kecil, kita itu tidak mempunyai kemampuan apa-apa tanpa Allah. Makanya kita jangan merasa sombong, harus menghinakan diri di hadapan Allah. Kita boleh misalkan sombong di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah jangan, karena kita tidak mempunyai kekuatan apapun di mata Allah. Harus sujud kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, kamalul khudu'i, taat terhadap semua aturan Allah. Kita harus melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kemudian menjauhi apa yang Allah larang. Karena ini salah satu faktor orang-orang beriman. Ketika orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah, dia mampu untuk melaksanakan perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya, melaksanakan hal-hal yang baik, menjauhi keburukan. Berikutnya adalah pengabdian kepada Allah. Kenapa sih kita harus mengabdi kepada Allah? Karena Allah itu pemilik otoritas, Allah pemilik ketaatan, dan Allah pemilik kedaulatan. Seperti di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 196 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas shalihin. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang saleh. Jadi pelindung kita hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain lagi. Kemudian sahibut ta'ah,
Allah pemilik ketaatan. Yang pertama harus kita taati itu, kita harus taat kepada Allah. Karena Allah Tuhan kita, Allah yang berhak kita ibadahi, Allah yang berhak kita sembah. Kemudian yang kedua yang harus kita taati adalah Rasulullah. Karena Rasulullah manusia yang paling mulia, manusia yang terbaik, dan ketika kita taat kepada Rasulullah, maka kita pun taat kepada Allah. Yang selanjutnya, taat kepada ulil amri, karena ulil amri ini pewaris Rasulullah, pewaris ilmu-ilmu kebaikan, ilmu-ilmu agama. Tanpa ulil amri, tanpa guru-guru kita yang ada sekarang, kita tidak tahu apa-apa. Tidak tahu itu baca Al-Quran, tidak tahu tentang tata cara beribadah, tidak tahu tentang mentauhidkan Allah, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang berikutnya adalah masih mengenai ketaatan. Ketaatan yang dimaksud di sini adalah tentang perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan soleh yang Allah cintai, bukan perbuatan-perbuatan buruk. Kita tidak boleh istiqomah melaksanakan dalam keburukan, tetapi kita harus istiqomah dan menguatkan azam kita untuk melaksanakan hal-hal yang baik, hal-hal yang ma'ruf. Seperti di dalam sebuah hadis, la ta'ata fi maksiatin, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Ketaatan itu hanya pada masalah ma'ruf. Kemudian kemudian sahibul hakimiyah, Allah pemilik kedaulatan. Seperti di dalam surat Yusuf ayat 12, Inil hukmu ilallah, inil hukmu illa lillah. Menentukan hukum itu hanyalah hak Allah. Jadi yang menentukan hukum, yang menentukan boleh tidaknya, haram dan halalnya, itu hanyalah Allah. Kita sebagai manusia, sebagai umatnya, sebagai hambanya, hanya berkewajiban untuk mematuhi apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Kemudian Allah satu-satunya yang harus kita sembah, yang harus kita tauhidkan, yang harus kita imani. Tidak ada Tuhan satu, Tuhan dua, atau Tuhan tiga. Seperti di dalam Quran surat At-Taha ayat 20, Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budani. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku. Ketika kita membaca ayat ini, seharusnya kita bertambah yakin, bertambah kuat iman kita bahwa tidak ada keraguan lagi, hanyalah Allah satu-satunya yang hak wajib disembah dan diimani oleh kita. Baik teman-teman,
Itu pemaparan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan murni datangnya dari saya, dan saya mohon ampun jika ada kekeliruan, jika ada kesalahan dalam memaparkan materi ini. Semoga Allah memaafkan atas kehilafan dan kesalahan saya dalam memaparkan sebuah materi ini. Mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.